Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Wa bi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah. Jumpa lagi dengan kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang pada program Lentera Hati kerjasama dengan Suara Sampang. Kali ini pemateri narasumber yang akan menyampaikan materi lanjutan dampak positif dari sholat 5 waktu telah hadir di tengah kita yang mulia Bapak Kiai Bukhari Maksum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lahir batin. Mudah-mudahan terus keadaan suasana Sampang dan sekitarnya ini sehat, kondusif semuanya Pak Kiai. Amin amin. Materi kita lanjutan ini pada kali ini adalah tetap melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu dampak positif sholat 5 waktu. Baik. Sholat 5 waktu ini penting sekali dilakukan dan tidak boleh dihutang. Tidak boleh. Sholat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, sholat harus tetap dilaksanakan. Betul. Barangkali paparkan dulu Pak Kiai, apa itu sebetulnya sholat ya, dan sholat itu harus berkualitas dan bagaimana Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qail walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang dimanapun berada, khususnya muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, segenap mitra dengar Suara Sampang yang sangat saya hormati, utamanya para segenap petugas Radio Suara Sampang yang juga saya banggakan. Pertama-tama kali kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan rohani maupun jasmani, yang merupakan nikmat yang sangat besar setelah Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul Islam wal iman. Yang kedua adalah sehat rohani dan jasmani. Alhamdulillah, saya sendiri bersama moderator Pak Zainal Fatah di saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Mudah-mudahan kami berdua dan segenap pekerja atau petugas di radio ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan
teralirkan kehariban baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kena beliaulah kita mengenal yang namanya salat, yang kalau dilakukan dengan baik sesuai standar syariat yang ditentukan, diharapkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang sangat saya hormati, materi kali ini adalah merupakan materi lanjutan dari minggu-minggu yang lalu yang saya sampaikan tentang materi dampak positif dari salat 5 waktu. Jadi ini masih merupakan lanjutan di mana dampak positif dari salat 5 waktu itu sangat banyak sekali, termasuk di antaranya yang sudah saya bahas, yaitu pertama adalah nailu ridhallah. Jadi saya urut dari depan dulu biar nyambung ya. Pertama, kalau salatnya positif, salatnya itu baik sesuai standar yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, standar syariat, maka orang itu positifnya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan ghufranullah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin ini yang sudah saya bahas di minggu-minggu yang lalu. Kemudian sekarang yang keempat ini. Yang keempat, kalau orang salat itu baik, salatnya positif, salatnya bagus, maka orang itu kafahullahu rizkihi, kafahullahu fi rizkihi. Maka oleh Allah, kalau salat orang itu bagus, maka rezekinya akan dilapangkan, rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu salatnya tidak bagus atau bolong-bolong, bahkan kadang-kadang meninggalkan salat, walaupun dia banyak rezekinya bertumpuk-tumpuk, kayaknya melimpah, tapi dia tidak akan mendapatkan rezeki yang seharusnya dia dapat. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga salat kita ini dengan cara-cara yang baik, tepat waktu, kemudian dilakukan berjamaah, kemudian dilakukan secara khusyuk, kemudian rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya semuanya dilakukan. Kemudian apa yang dibawa salat dari makanan, minuman, pakaian yang melekat di jiwa kita dan badan kita, semuanya itu halal. Kalau sudah begitu, salat dijalankan secara khusyuk, insyaallah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah saya sebut tadi dan yang akan saya sebut, yaitu yang poin 4 itu adalah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir-pikir, rezeki itu ada 2 macam, Pak moderator ya. Rezeki itu yang diberikan Allah kepada hambanya itu simpelnya ada 2 macam. Pertama adalah rizkun mubramun ya. Rezeki yang sudah baku dipastikan diberikan pada hambanya. Bekerja, tidak bekerja, usaha, tidak usaha, dia pasti diberi rezeki. Gitu ya. Menurut takarannya dan timbangannya masing-masing yang sudah ditulis oleh malaikat pada waktu ada di perut ibunya, menjelang ditiupkan roh dan nafasnya itu. Ini yang pertama. Azali. Iya. Jadi ini namanya rizkun mubrom, yang pasti dan baku, tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Kemudian yang kedua itu adalah rizkun mu'allakun bikasbil abdi ya. Rizkun mu'allakun bikasbil abdi, rezeki yang digantungkan dengan amal perbuatannya, dengan amal-amal perbuatannya. Jadi inilah mungkin yang harus kita berusaha. Jadi kalau kita ditanya mungkin sama orang, apa kok bekerja capek-capek gitu ya, wong sudah rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita masih ada di perut ibu.
menjelang umur 4 bulan, rezeki, ajal, umur, pekerjaannya baik tidaknya, itu sudah ditentukan. Makanya kita itu jawabannya, ya betul, itu yang namanya rezeki rizqun mubram, memang betul sudah ditentukan oleh Allah SWT, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua ini yang kami usaha, ya. Ada rizqun mu'allakun bikasbil abdi wa amalihi. Jadi ada rezeki yang tergantung dengan amal-amal hamba Allah, amal-amal perbuatannya. Ini yang mungkin kita harus intent beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat ridhonya, mendapat rahmatnya, dan juga mendapat tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di luar yang sudah ditentukan dari dalam perut ibu tadi. Oleh karena itu, orang-orang yang memang taatnya berusaha secara baik, secara maksimal, itu pasti rezekinya akan ditambah oleh Allah SWT dari rezeki yang sudah dipastikan tadi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayata. Kalau seandainya penduduk bumi ini, penduduk sebuah desa, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Tidak hanya cukup dengan iman saja, tapi harus bertakwa kepada Allah, ya. Kebanyakan orang kan cukup di situ, amanu saja, Pak. Aman saja. Amanu saja. Kamu iman? Iya, saya iman. Salat? Enggak. Salat? Iya kalau sempat, kalau sibuk enggak salat. Jadi di sini isinya wattaqu di situ. Tentunya lanjutannya wattaqu ini, dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu urgensinya, yang paling urgen itu yang dilakukan adalah salat 5 waktu. Jadi orang yang takut kepada Allah SWT secara urgensi, ini pasti salat 5 waktu itu yang didahulukan, bukan yang lain. Karena banyak orang kadang-kadang gemar melakukan sunnah, melakukan nawafil, sementara fardu yang wajib itu tidak dilakukan. Ya, ini tidak benar, Pak. Ya, maka salat ini harus didahulukan daripada yang lain. Jadi kalau kita takut kepada Allah SWT dan salat ini didahulukan, diprioritaskan, maka apa? Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya niscaya pasti saya buka untuk mereka yang iman dan takwa kepada Allah. Dibuka apa? Barakah yang turun di langit, yang keluar dari bumi. Artinya apa? Rezekinya dimudahkan, rezekinya dilapangkan, ya. Kemudian rezeki itu banyak, Pak. Bukan hanya yang namanya rezeki itu yang bisa dimakan, bisa diminum, bisa dipakai, bisa ditempati, bisa dibangun. Bukan itu saja. Rezeki itu kullu ata'in wa minnatin minallahi ta'ala fahuwa rizqun, ya. Setiap pemberian anugerah dari Allah Ta'ala itulah disebut rezeki. Cuman yang biasanya nyantol orang awam itu, apabila menyebut rezeki itu dikiranya hanya terbatas kepada apa yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi, bisa dipakai, bisa diminum, bisa ditempatin, bisa dibangun, bisa ini dan itu. Enggak. Jadi rezeki itu mutlak. Seluruh pemberian anugerah dari Allah Ta'ala itu rezeki. Jadi ilmu juga rezeki, beramal soleh, hidayah, taufik itu juga rezeki. Anaknya dijadikan anak-anak yang baik, yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga rezeki. Punya istri solehah itu juga rezeki. Punya suami yang soleh itu juga rezeki. Punya suami yang dapat membimbingnya ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik, menuju dunia akhirat yang lebih bagus, itu juga rezeki. Lingkungannya baik, tetangga bagus-bagus, baik-baik, juga rezeki. Jabatan dapat naik, itu juga rezeki. Semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya konotasinya dengan ayat tadi itu, seluruh yang terjadi pada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dimudahkan. Mana kita
manakala kita ini betul-betul menjaga sholat lima waktu dengan baik sesuai apa yang diharapkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini poin 4 ini, kafahullahu fi rizkihi, maka Allah mencukupi padanya dalam rezekinya. Tentunya rezeki secara menyeluruh di antaranya adalah menjadi tenang, jiwanya tenang, jiwanya tentram, itu juga rezeki. Berapa banyak orang yang sudah diberikan harta yang banyak, menumpuk, kekayaannya melimpah, tapi tidak pernah mendapat ketenangan. Ada orang datang ke saya, Pak, dia punya kekayaan banyak, uangnya banyak, kekayaannya melimpah. Dia bilang ke saya, Kiai, saya ini harta ada, bisa dibilang cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi kok saya tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, Kiai. Ada saja sesuatu yang tidak membuat saya ini tenang. Saya bilang, coba kontrol dari ibadah sambian yang paling pokok, yang paling urgen, yaitu sholat 5 waktu. Kontrol itu. Setelah dikontrol betul, dia ngaku bahwa iya betul, sholat saya ini belum benar, sholat saya ini belum utuh, sholat saya belum istiqamah, sholat saya belum sesuai standar yang apa diharapkan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, perbaiki sholat sampean, perbaiki sholat sampean. Setelah sholat nanti baru zakatnya dikontrol. Karena kadang-kadang orang itu sudah kekayaannya banyak, sholatnya sudah baik, tapi dari segi kewajiban zakatnya itu banyak yang kurang, ya. Coba bayangkan orang yang banyak kekayaannya sekian, ada yang miliaran, triliunan bahkan, tapi zakatnya itu dilupakan. Itu perlu dikontrol juga. Oleh karena itu, ketenangan jiwa ini sangat-sangat penting. Berapapun kekayaannya, tapi jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak tentram, ini tidak berarti, tidak akan menjadi gemuk orangnya, tetap kurus dan bungkring biasanya. Karena jiwanya tidak tenang. Materi bukan jaminan kebahagiaan. Ya. Kemudian orang yang seperti itu, yang tidak tenang disebabkan oleh harta yang diberikan Allah kepadanya tidak disyukuri, maka dia tidak akan pernah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati pun dia tidak pernah nyampe usul wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang poin keempat. Kemudian poin yang ketiga, orang yang positif salatnya, baik salatnya, itu adalah orang itu akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Salamatun min adzabil kubur, diselamatkan orang itu dari siksa kubur. Jadi intinya, siapapun ya yang salatnya tidak cukup baik, itu pasti ya menjelang mati atau waktu mati itu pasti akan mengalami masalah, Pak. Apakah itu sulit matinya, sakarat mautnya tersiksa. Kemudian yang kedua, setelah mati di kubur itu pasti akan mengalami masalah berat di dalam kubur. Mungkin gak bisa jawab pertanyaan malaikat, kemudian nanti digempur oleh malaikat, dipukulin dan seterusnya, siksa kubur. Atau dihimpit dengan keras oleh tanah, samping barat dan timur semuanya dihimpit orang itu sampai patah lusuk-lusuknya dan seterusnya, ya. Ini pasti. Oleh karena itu kita ini, Pak, dalam kubur tidak ada temannya, tidak ada teman yang dapat menemani, tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan, tidak ada. Dan keadaan dalam kubur memang tidak ada lampu, tidak ada semuanya itu serba terbatas dan sempit. Tapi bagi orang yang rajin sholat, insya Allah sholatnya itu akan bermanfaat dan menjadi teman di dalam kubur, menjadi mu'nis, yakni orang atau makhluk yang membahagiakan di dalam kubur. Nanti sholat ini pahalanya akan berbentuk teman yang sangat baik, sangat lembut, sangat menyenangkan. Ketika tanya orang kubur, siapa kamu? Saya ini adalah pahalanya sholat yang kamu lakukan setiap waktu, ya. Makanya ini nanti membantu dalam segala kesulitan-kesulitan yang akan dialami
di dalam kubur, pahala solat ini nanti pasti akan dijadikan bentuk sosok teman yang sangat menyenangkan. Amin. Allahumma Amin. amin. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Keberapa tadi? Yang keenam. Yang keenam adalah mahabbatul malaikah, dicintai oleh para malaikat. Dicintai oleh para malaikat. Jadi orang yang rajin solatnya, baik solatnya, positif solatnya, malaikat semuanya akan cinta padanya. Konsekuensinya apa? Kalau orang itu sudah dicintai para malaikat, maka malaikat pasti mendoakan. Mendoakan istighfar, disebabkan dari dosa dan seterusnya, didoakan dengan doa yang baik. Yang pada intinya doa malaikat itu adalah mustajabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malaikat tidak berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat la ya'sunallah, tidak pernah maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu melakukan apa atau segala sesuatu yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini kalau sudah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang yang taat kepada Allah, itu tugasnya itu saja. Mendoakan terus tidak berhenti-henti sampai dia mati. Sampai kiamat. Sampai kiamat pun juga, iya. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa solat kemudian tidak beranjak dalam solatnya itu, masih wiritan, masih baca ini dan itu, dan tidak hadas, maka malaikat tidak berhenti mendoakan. Doanya simpel dan singkat. Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Ini doanya. Selama dia berada di tempat solatnya dan tidak hadas, malaikat itu selalu mendoakan dia dengan kalimat ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, kasihanilah dia, rahmatilah dia, dan ampuni dosa-dosa dia. Ini doa malaikat. Ini tidak berhenti-berhenti, Pak. Setiap waktu mungkin orang belum beranjak dalam solat dan tidak hadas dan belum ngomong tentang masalah-masalah dunia, maka dia pasti didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau kita ingin disenangi malaikat, maka kita jangan pernah bermaksiat, harus kita terus patuh taat kepada Allah SWT, utamanya kita istiqamah dalam melaksanakan solat yang 5 waktu. InsyaAllah malaikat pada senang semuanya dan pada mendoakan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, qabulul amal, ya. Qabulul amal, orang yang bagus salatnya sesuai harapan Allah SWT, maka juga amal-amal yang lain itu diterima oleh Allah SWT. Karena amal-amal yang lain itu adalah qabulul a'mali wairis salati muta'alliqun bi qabulis salat. Itu ya. Diterimanya amal-amal yang lain selain salat itu adalah tergantung dengan diterimanya salat. Kalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang lain itu lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, ada dalam ayat Al-Qur'an itu 2 amalan yang selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Salat dengan zakat. Baik, terima kasih pemirsa Suara Sampang rahimakumullah. Mari kita lanjutkan materi kita yang untuk sesi kedua ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Kiai sudah yang melalui WA dari Suara Sampang. Yang pertama dari Nurul Rahmawati Rajawadi. Nurul Rajawadi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita bersolat tapi kita jarang baca Quran? Kita rajin melakukan solat tapi jarang baca Quran, Pak Kiai. Bagaimana hukumnya? Ya, baik. Baik, Mbak Nurul di Rajawali, mari dengarkan bersama. Orang yang rajin solat, ya, solatnya baik, solatnya bagus, tapi jarang baca Quran. Hukumnya tidak apa-apa, ya, tidak dosa, ya. Tidak dosa, tidak haram, tidak apa-apa.
Mbak Nurul atau yang lain yang rajin sholatnya tapi tidak baca Al-Quran, karena pada intinya dan pada dasarnya yang wajib itu sholat 5 waktu gitu ya. Sholat fardu yang 5 waktu itu wajib, termasuk fardu, tapi baca Quran itu sunnah gitu ya. Sesuai dengan definisi sunnah, kalau definisi sunnah itu kan sesuatu apabila yang dilakukan, yang melakukan itu dapat pahala. Tapi apabila ditinggal tidak dilakukan maka tidak berdosa. Termasuk ini baca Al-Quran. Tapi masalahnya kalau ada orang sholat, di dalam sholat tidak baca Al-Quran, ini yang bermasalah gitu. Tapi kalau hanya di luar sholat Pak, tidak baca Al-Quran, ini tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi yang afdal, bacalah walaupun setiap harinya berapa ayat begitu, itu afdal dan sunnah. Tapi masalahnya kalau kita sholat tapi di dalam sholat tidak baca Al-Quran, ini yang masalah. Kalau di dalam sholat tidak baca Al-Quran bagaimana Pak Kiai? Kalau di dalam sholat tidak baca Al-Quran, tafsil ya. Kalau yang tidak dibaca surat Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diambil kemudian disalurkan oleh Imam Syafi'i kepada pengikut-pengikutnya, yaitu orang sholat wajib baca Fatihah setiap rakaat, baik rakaat awal, tsani, salis, rabi, semuanya wajib baca Fatihah, baik itu imam maupun itu makmum, baik sholat sendirian juga wajib baca Fatihah. Hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat itu sah bagi orang yang solat tidak baca Fatihah di setiap rakaat. Ini yang ke satu, ini yang wajib. Tapi kedua, surat itu tidak wajib ya, tidak wajib baca surat setelah Fatihah, baik itu imam atau makmum atau solat sendirian, itu hukumnya sunnah. Jadi jawabannya ini ada 3 ya. Pertama, ada baca Quran yang wajib, yaitu di dalam solat, karena itu merupakan rukun, yaitu rupanya Fatihah. Yang kedua, itu sunnah bacanya surat di dalam solat, yaitu baca surat selain Fatihah secara mutlak, baik itu orang solat sendirian maupun jadi imam maupun jadi makmum, bacanya surat setelah Fatihah itu, selain Fatihah itu sunnah. Kemudian di luar salat itu hukum baca Quran sunnah, baca lebih bagus, tidak baca ya tidak mengapa, tidak dosa. Mudah-mudahan jawaban ini bisa difahami dan bisa dimengerti oleh penanya Pak Nurul tadi. Terima kasih. Ada Pak Kiai, ini tambahan. Ada seorang tidak bisa baca surat kecuali surat Fatihah. Bagaimana pada setelah surat Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua, lalu baca Fatihah lagi sebagai suratnya Pak Kiai? Apa itu boleh Pak Kiai? Tidak usah diulang ini. Jadi dalam fikih itu disebutkan la takrara fi qiraati suratil Fatihah. Fatihah itu tidak bisa berulang-ulang. Kalau memang sudah tidak bisa baca surat, sudah ditinggalkan saja. Ya, ditinggalkan saja. Kalau tidak bisa baca surat yang lain, itu ditinggalkan saja. Lain dengan Fatihah, kalau orang sholat tidak bisa baca Fatihah, maka itu harus dijadikan gantinya yang panjangnya sama dengan Fatihah. Contohnya umpamanya ada orang baru masuk Islam, suruh sholat, dia belum bisa baca Fatihah, juga belum bisa baca teks kalau ditaruh di depannya, maka Fatihah itu digantikan dengan zikir yang lain, atau tasbih begitu sholihat dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, yang panjangnya sama dengan ayat Fatihah itu diganti dulu. Tapi di samping itu dia itu wajib belajar Fatihah itu ya. Jadi Fatihah tidak bisa dijadikan surat Pak Kiai? Tidak bisa ya, tidak bisa dijadikan surat. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Ridho di Jalan Trunojoyo, jika sholat memperbanyak rezeki, memudahkan rezeki tadi yang Pak Kiai sampaikan, tapi mengapa banyak orang yang jarang sholat tapi rezekinya kok banyak? Baik, ya sudah.
Makasih, Mbak siapa ya? Bapak Mas siapa? Ridho, Mas Ridho di Mas Trunojoyo. Ridho di Jalan Trunojoyo. Ya, rezeki itu yang diberikan kepada hambanya itu ada dua. Ada rezeki itu yang memang diberikan karena hamba itu baik, karena hamba itu bagus, karena hamba itu taat, karena hamba itu patuh melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian yang kedua, Allah memberikan rezeki. Tadi bentuknya apa? Anugerah kan? Anugerah. Yang kedua, Allah memberikan rezeki terhadap hamba-hambanya, Pak. Ya, Pak Ridho. Ini semata-mata itu hanya kata orang Madura itu apa namanya? Solakan. Apa itu? Solakan itu ya. Jadi sama dengan orang tua memberikan kepada anaknya itu memberi secara solakan ya. Tidak secara ridho, tidak secara rela. Jangan Madura, ya reh la kala kapi, boki bulu salah, kibojo bulu kare itu. Lebih abi. Ya, abi. Itu solakan. Jadi intinya orang yang tidak sholat, yang mursal, yang sholatnya kadang-kadang bolong-bolong, bahkan kadang-kadang tidak sholat, tapi rezekinya tetap lancar, terus mudah, ini berarti itu disolak sama Allah SWT. Solak. Kata orang Jawa luluhan ya. Bahasa Arabnya istidraj. Jadi bukan memberi secara sukarela, secara ridho, secara baik, tapi itu merupakan apa namanya? Bersama pemberian itu bersama murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi jangan merasa bangga apabila ada orang yang soalnya tidak baik, soalnya tidak rajin, kemudian rezekinya baik-baik saja, bagus-bagus saja. Oh, saya tetap walaupun begini ini dicintai Allah kok, buktinya rezeki saya mudah, gampang, lapang semuanya. Jangan begitu. Padahal tidak sholat. Padahal itu istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan begini, Pak ya. Ada orang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kan macam tiga, Pak. Pemberian kelebihan Allah ya itu ada macam tiga. Pertama adalah mukjizat kan. Diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua itu karamat diberikan kepada para aulia. Ada macam empat ya. Yang ketiga itu adalah ma'unah diberikan kepada orang solehin. Jadi kalau orang aulia itu berikan karamat, bisa jalan di lautan tanpa alat, bisa duduk di di udara, sejadinya diampar di udara, kemudian itu bisa, itu kemenyakar, bisa berjalan dari sini ke Surabaya hanya berapa menit, itu namanya karamah. Yang ketiga itu adalah ma'unah. Ma'unah itu diberikan kepada orang-orang soleh, kepada orang soleh tapi bukan wali, tapi dia soleh istiqomah dalam syaratnya, diberikan ma'unah oleh Allah SWT sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain secara adat. Contohnya bisa mengangkat barang berat, bisa merobohkan tembok yang kuat, itu namanya ma'unah. Contohnya itu diberikan kepada orang soleh. Yang keempat itu adalah istidraj ya. Istidraj itu diberikan kepada orang-orang yang sudah di luar syariat, yang melanggar syariat, seperti orang-orang fasik dan seterusnya. Kalau dalam film sepertinya orang diberi mak lampir itu ya. Mak lampir itu bisa terbang dalam film itu. Itu istidraj itu, Pak. Jadi kalau aulia atau seorang wali bisa terbang, orang fasik yang tanpa orang juga bisa terbang. Tapi jangan disamakan itu. Kalau diberikan kepada orang wali itu karamah, kalau kepada setan, kepada jin, kepada orang yang berisik dengan standar jin, itu disebut namanya apa? Istidraj. Sama dengan orang yang tadi enggak pernah salat, bolong-bolong, makan maksiat pekerjaannya, minum dan seterusnya, tapi rezeki yang dilambangkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya istidraj. Jadi harus hati-hati. Kemudian pertanyaannya, dengan rezeki yang lapang seperti itu, mudah seperti itu, apakah tidak ada dosa? Ya jelas tanpa dosa, Pak. Kenapa? Mereka itu diberikan rezeki yang banyak, yang menumpuk, yang luar biasa, tapi tidak disyukurin. Kan menambah beban dosa kepada dia nanti. Diberikan nikmat sebanyak-banyaknya, tapi tidak disyukuri. Di samping dia berhaka, menunaikan kewajiban dan sholat, ya makin tebal dosanya. Naudzubillah. Ini Pak Ridho yang mungkin saya bisa jawab. Terima kasih. Yang ketiga? Yang ketiga Pak Kiai dari Mas Sandra Jalan Pahlawan. Bagaimana pendapat Pak Kiai jika ada orang yang
rajin sholat 5 waktu, namun suka membicarakan kejelekan orang lain. Baik. Ini memang sering ditanyakan kepada kami Pak di masyarakat, baik di radio ini maupun di luar radio. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Kenapa suruh dirikan salat? Karena sungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perkara mungkar. Pertanyaannya sekarang, dari pertanyaan ini, ada orang yang sholat, bahkan sholatnya rajin, tapi masih senang itu mengunjungi orang lain, membicarakan aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sering tidak akur dengan tetangga dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana sholatnya ini? Kita harus kembali kepada diri sendiri, bukan menyalahkan sholatnya ya. Sholatnya tidak salah dong, sholatnya tidak salah, tapi yang salah yang sholat itu mungkin. Yang salah yang sholat, sholat tidak salah. Yang sholatnya kurang. Yang sholat itu yang salah. Di mana letak kesalahannya? Ya mungkin saja barangkali sholatnya itu belum mencukupi syarat-syarat dan rukunnya secara baik. Itu yang ke satu. Mungkin rukuknya tidak tumaknina, atau mungkin sujudnya tidak tumaknina. Yang kedua, atau mungkin yang dibawa sholat itu merupakan hal-hal yang tidak halal, yang masuk ke perut, yang masuk ke mulut, itu mungkin hal-hal atau makanan-makanan, barang-barang yang tidak halal atau syubhat. Atau mungkin yang kita pakai, yang kita tempati, yang kita gunakan tiap harinya itu belum halal. Dari situ makanya kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau sholat itu betul-betul cukup standar yang diharapkan oleh Rasulullah, pasti sholat itu bisa mencegah mungkarat dan maksiat. Tapi kalau sholatnya tidak seperti itu, berarti sholatnya tidak ngefek sudah, tidak ngamper Pak. Iya. Karena sholatnya tidak ngefek, maka dia masih senang bermaksiat, senang minum, senang kunjungi orang dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tolong jangan sampai menyalahkan sholat. Sholat itu tidak salah, tidak apa-apa, sholat itu tidak berubah apa-apa, tapi yang salah adalah orang yang sholat itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kiai. Waktu juga ini akan dari kita barangkali bisa ditarik satu kesimpulan dari sajian materi pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya pendek-pendek saja Pak. Mari. Ya, bahwa kita itu harus perhatikan sholat sepenuhnya. Kita harus walk out ya terhadap sholat ini. Jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan sholat ini, karena ancamannya sangat berat Pak. Ancamannya sangat berat kalau kita meninggalkan sholat. Wailun ya. Ini bagi orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat sama sekali itu lain nanti. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka uwel ya. Neraka uwel ancamannya bagi orang yang sering mengakhirkan waktu-waktu sholat. Di tafsir Jalain disebutkan sahun maksudnya alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Jadi bagi orang yang sering mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang sudah ditentukan, itu ancamannya wailun. Wailun itu artinya neraka uwel, atau wail artinya syiddatu adzabin fi jahannam. Dahsyatnya, beratnya siksaan di dalam neraka jahannam. Artinya kalau kita ingin agama kita ini baik, ngefek, diterima Allah seluruh amal-amal kita, kembali kepada sholat. Makanya saya tadi itu kan sempat di dalam Quran itu ada 2 ayat yang selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat dan zakat. Ketika Allah menyebut sholat, pasti di belakangnya ada zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Alladzina aqamus shalah wa atuz zakat. Alladzina yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dan seterusnya itu pasti itu. Makanya ulama-ulama mufassir, ulama-ulama tafsir itu mengatakan man shalla wa lam yuzakkih
lam tuqbal salatuhu. Barang siapa salat tapi tidak bayar zakat untuk hartanya itu, maka tidak akan diterima salat. Sebaliknya, wa man zakka wa lam yusalli lam tuqbal zakatuhu. Barang siapa salat dan tidak zakat dan tidak salat, maka tidak akan diterima zakatnya. Jadi ini sangat bergandengan salat ini. Makanya saya bilang tadi, barang siapa yang salatnya itu tidak utuh, maka nanti amal yang lain juga dipertanyakan. Makanya di sini disebutkan awwalu ma yuhasabul abdu min salatihi. Fa idza hasunat salatuhu hasuna sa'iru a'malihi, kata hadis ya. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya baik, cukup standar Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain juga ikut baik. Tapi kalau sudah fasadat salatuhu, rusak salatnya, maka yang lain juga akan rusak. Oleh karena itu kesimpulannya, mari seluruh pemirsa di rumah dimanapun berada, marilah kita jaga salat 5 waktu. Kita setiap waktu dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, dengan suara yang sangat keras, dan itu diulang 2 kali setiap azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Oleh karena itu, mari kita sambut panggilan Allah itu, hayya 'alas shalah itu. Barang siapa positif menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ridha kepada kita. Kalau kita diridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya urusan dunia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya terima kasih. Nanti ada lanjutannya juga ya, lanjutan materi dampak positif salat 5 waktu. Masih banyak poin-poinnya itu yang saya rangkum. Terima kasih Pak Kiai. Jadi nanti ada lanjutannya juga ini. Terima kasih, demikian. Walaupun mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Bisa jumpa lagi pada materi yang akan datang. Demikian pemirsa Suara Sampang, saya selaku moderator pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.